Udah ada Ibu Menteri Penerangan. Buti lama ngapain tadi? Kok nyiapin data dulu sih? Ya iyalah, orang kan ini saya banyak urusan ibu. Kok lupa sih? Apanya? Ini kan sering dibahas. Ya ayat apa sih judulnya, apa sih? Nggak tahu judulnya apaan. Ya, saya mah kalau ayat-ayat saya nggak hafal. Taunya kan gini, taunya di Matius. Oh iya, taunya misalnya di Matius, tapi ayatnya saya suka lupa, ayat 3 atau 4 gitu. Ya malu udah umur segini susah banget. Terus makanya harus dicatat. Tapi saya tahu ada di Yohanes segini gitu. Cuma ayatnya itu. Itulah kelemahan. Tuhan manakah ciptakan alam semesta gitu ya Bang Dio? Ya. Saya itu dulu ya. Saya ini dulu ya. Saya bikin relay dulu ya. Soalnya saya belum di relay nanti kelamaan. Pak Jumanya udah datang belum? Ada. Beliau sudah ada dari tadi di sini. Ya. Oh, maaf menunggu ya Pak Juma ya. Pak Juma santer banget. Buti sehat. Semangat banget Pak Juma. Semangat penyesatan. Biasa aja Buti. Ibu sehat? Sehat lah. Jangan ngarepin saya nggak sehat Pak. Dosa. Alhamdulillah. Iya harus Buti harus sehat. Panjang umur. Sehat lah. Buti, orang masih selalu. Berapa sih tua-tua banget juga enggak. Masih baru transisi. Mau tua. Dari muda ke tua. Berapa umurnya Bu? Yang penting sehat terus Bu. Iya sehat Pak. Sebentar ya, saya itu dulu, saya relay ya. Judulnya apa judulnya? Siap. Yesus atau Allah pencipta. Debat gila gitu ya. Oh jangan gila, ntar kuning. Jangan bahasanya loh. Iya ntar kuning lagi, nggak dapet. Nggak ada esensi penginjilannya, nggak ada esensi Islamnya, nggak ada debat. Ya, judulnya apa? Judulnya. Yesus atau Allah sang pencipta. Ya, siapa sang pencipta? Ya. Allah Azza wa Jalla. Aku lupa terus. Wah, maklum bukan Tuhanku sih. Makanya Ibu jangan main game Bang. Kalau bahasa Yunani nggak bisa, apalagi Arab. Ya, Pak. Nggak penting Yunani. Orang kalian juga nggak bisa bahasa. Ketahuan pada nggak bisa bahasa Arab aja. Siapa bilang Ibu? Itu buktinya debat sama Husain, mikir dealnya lama banget. Kawan banget. Hari-hari itu kan untuk bahasa yang sopannya Bu. Siapa pencipta? Allah ya, Allah SWT ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azza wa Jalla ya. Ibu ini sih Bu, Ibu banyak main game sih Bu. Kamu Allah Azza wa Jalla wa. Salah nggak aku nulisnya? Mana lihat? Double LS semua kan? Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla ya. Ini aku kasih nih. Azza. Ini ambil di chat Zoom, ambil. Allah Azza wa Jalla ya. Nih, ambil di chat Zoom tuh. Udah. Allah Azza wa Jalla atau gitu kan. Ataunya 2. Atau Yesus walawalai. Yesus. Yosua Hamasias, nama terkenal. Wah. Oh, itu sosok Ibrani nih. Yosua Hamasias. Ibu. Yosua tadi. Ibu. Tadi ada Yosua, nama Yosua, tapi cuma sebentar Ibu. Cuma 1 detik ya. Itu kalau pakai nama Yosua Ibu. Yosua Hamasiah, ya mantap. Kalian ini. Yosua Muhammad Yasin. Ya. Yosua Hamasiah, ntar ya. Nih, monetize nih. Penting ini. Aduh, biar pelayanan sambil menyelam, tenggelam. Karena Alkitab mengatakan pelayan Tuhan hidup dari melayani gitu. Jadi satu mata uang. Pak ini juga Pak Juma juga nyari iklan lah. Jangan bohong sama saya. Sama lah. Berdakwah makan dari hasil dakwahnya gitu ya. Aku ajarin ya. Mungkin iya. Tapi kalau kami ada pekerjaan di luar. Kata siapa itu buktinya HMC udah nggak dimonetas, nangis mewek. Aduh, menangis. Apa hubungannya nggak monetas sama pekerjaan di luar?
Nangis dia, aduh, aku apakah aku lanjut atau tidak? Buktinya kan artinya kecewa nggak dapat duit itu. Ahi Julius mana nih Ahi Julius? Ceng-cengin ya sama Putih nih. Aku lihat kan ininya, wah mewek dia, sedih banget dia. Aduh, nggak dapat duit dari situ. Kecewa dia. Katanya mau berdakwah tanpa duit ya. Ibu, berjihad. David mana Bu? David mana? David Lobo, anak buahnya Pak Bom Bom. Masa katanya mau datang, saya udah semangat saya menyimak. Nggak main game. Itu ya. Ya, ini ya, udah kita mulai ya. Sebentar saya duduk, sebentar. Jalan, cek dulu ya. Dah, yuk. Bentar. Aduh, ini kok live meeting. Sebentar ya. Aduh. Jangan di sini. Don't be here. Di sini. Putih udah masak. Jadi saya belum makan ini. Nah, start streaming ya. Saya udah start streaming ya. Udah ya, kita live. Dah. Okay, we go on. We continue now. Ya, silakan. Ya udah. Ibu dulu, Bu. Buti, ini sebelum mulai aku mau nanya. Buti kalau misalnya sudah mulai, saya sudah relay. Bukan masuk, ya bukan live-nya, dialognya. Ini kan nunggu Guru Nazuma. Ini aku nanya. Belum datang. Udah itu. Lagi ya siap-siap. Sudah sekarang aja, udah di relay, nanti orang nunggu nggak enak. Guru udah. Kita ditonton orang. Kan dari tadi kita di sini. Iya. Udah. Ya Guru ke belakang dulu tadi. Ya udah gas, langsung silakan. Siapa mau pembukaan? Dibuka aja dulu deh. Bagus mungkin kalau ada yang moderator. Oh gitu. Supaya enggak ngotot-ngototan kita. Okay. Boleh saya ininya bukan moderatornya, maksudnya saya bertanya buat pembukaan doang Guru Ndah. Ya, silakan. Tidak dilarang bertanya, selama bertanya itu menghasilkan uang katanya. Ya udah aku buka dulu ya. Kata siapa siap. Tuh? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami di Zoom MMCI kesayangan kita semua, di mana semua boleh merelay, semua boleh masuk dan akan disuguhi dengan akhlakul karimah dari para mujahidin Gazbul Fikr. Nah, sekarang di Zoom MMCI kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akrab dengan kita, yaitu Ibu Uti Watimena. Semoga hidayah Allah sampai kepadanya. Dan ini akan berdialog dengan gurunda kita tentunya, yaitu Guru Nazuma, dengan topik siapakah yang benar-benar Tuhan? Apakah Allah Azza wa Jalla atau Yesus, apa tadi Bu? Buti Hamasyah ya? Yesus Hamasyah. Yosua Hamasyah. Azza wa Jalla. Nah, ini akan dimulai dan berkembang nanti dialognya. Dan insya Allah akan mendapatkan manfaat untuk yang menonton. Jadi selamat menikmati tanpa berpanjang lebar, silahkan. Tadi katanya Akhi Jion ingin membuka dengan pertanyaan, silahkan. Dari Akhi Jion dulu nih, ikhwah. Lanjut. Baik, terima kasih. Akhi MDM udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesembahannya daripada Nabi Isa atau Yesus yang adalah salah satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Bu, dia itu sebenarnya nabi, ya kan? Tapi ibu bilang Tuhan bagi orang saudara Kristen, ya kan? Berdebat dengan orang Kristen itu kudu wajib meninggalkan akal dan logika. Begitulah ketika Anda mengatakan dia itu bukan nabi, tapi Tuhan, karena dia benar-benar nabi. Dia menerima firman dari Allah, ya. Allah tidak pernah menerima firman dari nabi. Yang ada adalah nabi menerima firman dari Allah. Yesus 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata,
Yesus berkata di dalam kitab Anda bahwa segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Yaitu Bani Israel. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini adalah penerima firman. Yang menerima firman itu biasanya level-levelnya Nabi, Bu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Pahami itu, Bu. Silakan lanjut. Saya nyimak. Ya, silakan Pak Juma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Dialog terjadi antara Islam dan Kristen bukan untuk saling caci maki atau saling menghina satu sama lain, tetapi semakin mendewasakan kita di dalam beragama, saling menghargai antar anak bangsa. Yang saya hormati Ibu Uti, terima kasih sudah meluangkan waktu kita berdialog tentang sisi kebenaran yang kita punya. Mari kita sama-sama mengurai kebenaran itu, versi Ibu dan juga versi saya. Tema kita adalah siapakah yang menciptakan? Yesus atau yang Ibu Uti sebut Yeshua HaMashiach ataukah Allah Azza wa Jalla? Kalau kita berbicara mengenai pencipta, Al-Quranul Karim itu sudah jelas ya bahwa Allah menyatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan diri, akulah yang menciptakan segala sesuatunya, ya, baik langit maupun bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah kemudian yang menjadi aspek utama di dalam ajaran agama Islam, sehingga umat Islam itu mengedepankan pemahaman iman bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah dan tidak ada kemudian unsur lain, pencipta lain selain daripada esensi Allah yang kami kenal dengan Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, ya, di dalam pengajaran Islam, eksistensi Tuhan adalah salah satu masalah yang paling fundamental pada diri manusia. Karena penerimaan ataupun penolakan terhadap pemberian konsekuensi ini, itu kemudian berapa waktu ya kita miliki ya? Biar saya juga punya maaf sebentar saya potong. Berapa waktunya Pak? Bebas. Kita belum atur timer. Bebas. Oh iya. Ya, jadi 4 menit. Timer ya. Atur saya nggak mau bebas. Saya nggak mau bebas. Ya udah 4 menit. Lanjut. Ya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bagi kami Tuhan itu adalah pencipta, tidak ciptaan, bukan ciptaan tetapi esensi yang maha menciptakan. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Allah Maha Pencipta, maka pondasi pokok utama di dalam pengajaran agama Islam itu tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Inna fi halqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la yatil la ilil albab. Jadi Al-Quran menerangkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam atau malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, alsinatikum wa alwalikum artinya bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlainan bahasa dan warna kulit makhluk. Itu adalah tanda-tanda bahwa Allah itu Maha Pencipta. Jadi kemudian di dalam Al-Quran banyak data yang di mana Allah itu menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, di dalam kitabnya Bani Israel yang namanya Tuhan juga mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, yang jadi masalah sekarang, Yesus ya,
yang disembah oleh sahabat Kristen itu tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Yang saya tahu, yang namanya Tuhan, seperti di dalam Islam itu dibangun di atas fondasi dasar, yaitu akidah. Akidah ini menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup, itu terdapat pencipta yang disebut kemudian dengan Al-Khaliq, yang telah menciptakan semua unsur yang ada. Alam semesta, manusia, kehidupan, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika Allah menyatakan diri sebagai pencipta, Allah kemudian menuzulkan utusan-utusan untuk mengajarkan kepada manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwasanya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wajibul wujud, artinya wajib ada. Sebab kalau tidak demikian, berarti ia tidak mampu menjadi khalik. Ia berarti sesuatu yang tidak ada. Sederhananya begini, ketika kita melihat jejak manusia, itu sudah pasti manusianya ada. Ketika kita mendengarkan suara, itu sudah pasti sumber suaranya ada. Ketika kita melihat alam semesta ini, itu sudah pasti bahwa penciptanya itu ada. Pencipta ini kudu wajib mengaku dirinya pencipta. Itulah yang disebut dengan wahyu. Wahyu Allah menyatakan diri kepada manusia bahwa dialah Allah pencipta langit dan bumi. Demikian sementara. Ya, terima kasih. Ya, kasih timernya dong, Slayer itu apa Kores? Enggak, aman. Kores. Aku hitung ini 948 butik sampai 952. Lanjut. 948 ya. Aku lihat di timerku aja ya. Jadi gini ya, selamat pagi, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Hari ini kami pagi-pagi saya dengan Mr. Juma Mr. Gurunda gitu kan, sedang berdiskusi mengenai apakah Tuhan itu, mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya, apakah itu Tuhannya Pak Juma atau Tuhannya orang Kristen ya. Nah, masalahnya ketika saya mendengar perkataan dari Pak Juma yang mengatakan dengan melihat ciptaannya gitu kan, kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya memang betul, saya juga tahu ketika saya melihat, makanya saya suka jalan-jalan melihat gunung-gunung, melihat laut ya, dari atas ketinggian saya lihat ke bawah, wah luar biasa. Di situ saya akan terkagum-kagum melihat ciptaan Tuhan. Tetapi masalahnya Tuhan yang mana dulu yang menciptakan itu ya? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan atau Allah segala bangsa-bangsa. Allah bangsa-bangsa adalah berhala gitu kan. Tuhan itu satu, absolut di antara yang banyak-banyak benar Tuhan-Tuhan. Yang mengaku Tuhan yang benar itu salah satu, ada satu-satunya yang benar. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar gitu ya, di antara para Allah yang mengaku benar, di antara para Allah yang mengaku bahwa dia jugalah penciptanya. Dari mana kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Semua kalau di pengadilan kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan catatan-catatan sejarah, berdasarkan track record-nya, berdasarkan segala sesuatu yang menunjang bahwa apa yang dinyatakan itu ada buktinya gitu kan. Nah ketika Pak Juma mengatakan bahwa Allahnya lah, Tuhannya lah yang menciptakan, buat saya itu hanyalah klaim semata gitu kan. Memang kita melihat bahwa langit, gunung itu semua ciptaan Tuhan, tetapi yang menjadi krusialnya adalah Tuhan yang mana yang menciptakan itu gitu kan. Nah mari kita cari ya, mari kita buktikan Tuhan siapa yang menciptakan gunung, laut gitu kan, lalu yang menciptakan matahari, menciptakan bulan bintang, Tuhan yang mana? Kita bisa buktikan di alam, di era akhir zaman ini ya, sebentar lagi kita akan menghadapi, sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan Isa Al-Masih di awan-awan itu ya, adalah menuju pada akhir zaman, dan memang sudah dinubuatkan bahwa kita sedang berada pada akhir zaman. Ini adalah di mana diterangkan di dalam Alkitab bahwa pengetahuan manusia akan bertambah ya. Jadi enggak zamannya lagi kita hanya mengimani gitu ya. Ada diberikan kesempatan buat kita untuk mencari mana yang benar itu, mana yang salah. Karena apa? Karena memang kita enggak bisa pungkiri begitu banyaknya agama-agama di bumi ini dan semua mengaku benar ya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan satu
satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus, adalah Elohim, Allah Tritunggal ya. Ingat ya Pak Juma, saya memakai dari awal sampai akhir dalam konsep Allah yang Tritunggal. Jadi jangan menyamakan konsep Bapa dengan konsep kami ya. Yesus itu adalah firman dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu ya kan. Di dalam Yohanes 1 ya dikatakan ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Aku hafal dulu nih, sebentar baru mau dibuka ya. Sebentar. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah ini dia ya. Ia pada mulanya, nah itu kan hafalanku masih mantap kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah itu kan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Nah ini kan. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa kita sudah di 953. Terima kasih Bu Uti. Ya, silakan. Sangat tebal sekali ya, sangat padat sekali bagaimana keimanan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Bu Uti ini ya Gurunda ya, dan juga ikhwah yang menyaksikan. Nah, kita sekarang masuk sesi kedua yaitu sesi dialog itu sendiri. Silahkan dari... Saya bertanya dulu. Iya, silakan dari Gurunda untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Uti. Katanya Bu Uti mau bertanya duluan deh. Oh gitu, ya. Oke deh, silakan Bu Uti berikan pertanyaan ke Gurunda. Saya untuk Pak Juma, ketika dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, sekarang bumi mana yang diciptakan oleh Allah? Pertanyaan framing ya, tetapi jawab aja. Oke, itu aja berarti ya, bumi mana yang diciptakan oleh... Bumi mana yang diciptakan oleh Allah? Siap, bumi mana yang diciptakan oleh Allah Gurunda, dari 954 sampai ke 958. Tafadhol. Ya, jadi Al-Quran menerangkan ya Bu Uti, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi bumi mana yang kemudian diciptakan oleh Allah? Bumi yang padanya terjadi silih bergantinya malam dan siang. Berarti bumi yang kita pijak sekarang ini, itu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jelas ayatnya ya, jelas ayatnya, bahkan perintahnya itu dikatakan falyanzuril insanu mimma khulika mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Nah, jadi perintah-perintah ini kemudian mengajak manusia untuk memikirkan. Jadi kalau mengenai esensi pencipta itu sudah final. Dialah esensi yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak pernah menggantikannya dengan sosok apapun. Jadi ketika Bu Uti bertanya bumi yang mana diciptakan oleh Allah, saya terangkan bumi yang di dalamnya berganti antara malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari. Demikian Bu Uti. Ya, jawab aja Pak. Saya kan itu jadinya Bapak sekarang. Oh, Gurunda dicukupkan atau mau dihabiskan? Ini masih ada 2 menit lagi sampai 958. Jadi 4 menit itu menjawab pertanyaan atau bertanya gitu aja Pak. Oke. Di dalam semua ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu banyak dalil yang serupa dengan ayat yang saya bacakan tadi. Bagaimana kemudian ayat-ayat ini mengajak kita selaku manusia untuk memperhatikan alam semesta dengan seksama dan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Bahwa tidak akan mungkin kemudian ada alam semesta kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, ajakan inilah kemudian sebuah ajakan yang dijadikan sebagai petunjuk akan adanya pencipta yang mengatur alam semesta ini. Nah, yang mengatur alam semesta ini kemudian kami sebut dengan sebutan Allah
yang maha suci lagi maha tinggi. Itu yang kami imani, Bu Uti. Nah sekarang kalau kemudian Al-Quran menerangkan seperti itu, lalu kemudian Bu Uti mengatakan itu adalah klaim, ya betul. Pencipta alam semesta harus mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta. Begitu yang tertuang di dalam Al-Quran, juga di dalam Perjanjian Lama, Sang Tuhan mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus yang Bu Uti tuhankan itu tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi? Demikian. Udah habis waktunya. Ya, masih ada semenit lagi, cuma karena Gunda cukupkan, silakan Bu Uti. 957 sampai 961, 10:01, lanjut. Ya. Ya, jadi ini ya, Pak Juma mengatakan bahwa pencipta alam semesta. Sebentar, Bu Uti, sebentar, salah. Gurunda belum, pertanyaannya belum, Gurunda. Pertanyaan dulu aja. Ya, itu pertanyaan saya barusan. Pertanyaan saya, Tuhan di dalam Al-Quran itu mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, misalnya di Yesaya 42 pasal 5, Yesaya 44 23, Yesaya 45 pasal 12, itu Tuhan mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus yang dituhankan oleh Ibu Uti itu tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi? Itu pertanyaan saya. Cakep. Ya, ini sangat jelas ya, nggak perlu diulang. Silakan Bu Uti dari 958 sampai 10:02. Ya, saya mau jawab dulu ya, kenapa Yesus yang bilang Tuhan itu tidak pernah menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Saya kan tadi sudah kasih warning kepada Pak Juma. Jangan mengambil konsep Tuhannya Bapak ke dalam konsep kita, ke kami. Karena memang jelas kita beda. Cara pandang kami, cara kami menilai, cara kami melihat, dan cara kami membuktikan adalah dengan cara bagaimana itu apa adanya. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Jadi ketika dikatakan di mana Tuhan kalian orang Kristen menciptakan langit dan bumi, jelas dikatakan di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 itu justru ditulis ya, itu adalah para pertama kali peradaban bumi dibuat. Dan yang menciptakan langit dan bumi itu jelas dikatakan bahwa itu adalah Elohim. Dan jelas dikatakan bahwa Elohim itu akan datang sebagai manusia. Nah, pada eranya waktu itu, karena Alkitab kami itu ditulis dalam ribuan tahun dalam kronologis. Jadi kita bisa melihat dari yang pertama, lalu yang ke tengahnya, lalu hasil dari tengahnya itu apa, lalu yang ke belakangnya. Kita harus melihat itu dari sisi kronologis peristiwa ya, catatan ribuan tahun itu. Ya, pertama kali telah tercatat bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Yud He Vav He, ya Tuhan, ya Elohim. Nah, setelah itu dia menyatakan lewat perjalanan bangsa Israel itu bertahun-tahun itu dia menyatakan dia akan datang. Dan dia akan datang bukan sebagai pencipta lagi, karena langit dan bumi itu sudah diciptakan. Dia datang sebagai penebus dan juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itulah konteksnya. Dan ketika Yesus datang, dia jelas mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus itu justru tidak minta disembah sujud, justru tidak mengaku. Bahkan di depan orang Farisi itu, dia menutup diri ya. Dia hanya menyatakan dirinya bahwa dia membebaskan dirinya, menunjukkan jati dirinya di depan murid-muridnya, tetapi di depan orang Farisi dia membatasi ya, dia tidak memberikan dan mempercayakan dirinya kepada orang Farisi. Kenapa begitu? Ya kembali lagi dalam konteksnya, karena waktunya. Kalau ketika dia langsung menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, waktu dia akan disalibkan itu akan menjadi cepat gitu kan. Nah itu dia, jadi semua harus dilihat dari konteksnya. Kedatangan Yesus itu adalah penebus, sebagai penebus dan juru selamat. Tetapi kami tahu kenapa bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, lalu rasul-rasulnya tahu bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itu pernyataan dari Yohanes yang saya kasih tahu tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi sebelum segala sesuatu yang dijadikan. Siapa dia? Yaitu Firman, yaitu Allah sendiri yang telah menjadi manusia itu. Ya jelas yang menyatakan itu adalah
adalah rasulnya, dan rasulnya ini adalah saksi mata yang melihat perbuatan ketuhanan yang dia lakukan. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa akulah Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Atau setidak-tidaknya kamu percayalah, lihatlah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Yesus menunjukkan ketuhanannya di depan mata rasul-rasul, dan rasul-rasul itulah ininya gitu ya. Jadi kalau ketika Bapak mengatakan mana Yesus mengaku Tuhan, Yesus mengaku Tuhan bukan cuma mengaku ya, mengaku pencipta, bukan mengaku, tetapi dia menunjukkan, dia membuktikan, dan dia menunjukkan di depan murid-muridnya. Oleh sebab itu muridnya mengatakan dialah di dalam dia. Telah di dalam dia segenap kepenuhan Allah itu ada di dalam dia. Dialah pencipta alam semesta ini ya. Jadi ada ikrar dari buktinya sendiri ya, saksi ahlinya sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan Yesus sudah membuktikannya bahwa perkataan Allah yang di dalam kitab perjanjian lama ribuan tahun lalu, dialah yang menggenapinya. Nah, ini konteksnya yang harus Bapak lihat. Jangan disama-samakan dengan konteksnya Bapak. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Entah di mana dia, perjalanan sejarah apa yang telah dia buktikan bahwa dia itu adalah pencipta, nggak ada gitu kan. Dan bagaimana dan rasulnya sendiri yang harusnya memberikan bukti atau tanda dari ilahi itu juga tidak punya gitu loh. Lemah sekali Pak ya, Pak, dalam pembuktian dalam pihak muslim lemah habis, saya bilang. Nggak punya bukti, nggak punya data sama sekali. Semua hanya mengklaim gitu loh ya. Jadi itu saya bilang, jangan tanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Dia datang bukan untuk mengaku Tuhan. Tetapi kenapa kami menyembah dia Tuhan? Karena Alkitab sudah menulis. Karena dia sudah membuktikan ya gitu kan. Dia datang untuk karena dia sudah membuktikan, dia datang bukan untuk mengaku. Silahkan ke pertanyaannya Bu Uti. Moderator ini 10.03 soalnya. Ya silakan. Enggak, pertanyaannya belum tadi Bu Uti. Oh ya, pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Rasul Muhammad mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Karena sebelum itu di era peradaban yang menciptakan langit dan bumi sudah ada. Sudah ada langit, sudah ada bumi, sudah ada gunung, sudah ada. Tiba-tiba ada Tuhan Allah mengatakan dialah pencipta langit dan bumi. Lah kemana aja sebelumnya? Kalau memang dia pencipta langit dan bumi, dia harus ada pada awal mula penciptaan. Supaya tidak dibilang klaim gitu kan. Ketika dia mengklaim, maaf, yang diklaim itu sudah ada kepanjangan, pertanyaannya udah didapat itu. Di mana Allah sebelum langit dan bumi jadi? Nah itu dia. Itu Gurunda, ini pertanyaannya sudah dirangkum oleh Bu Uti. Silahkan dari 10.04 sampai 10.08. Baik, terima kasih Bu Uti. Jadi berbicara mengenai esensi Allah, bagi kami umat Islam itu, dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau misalnya kemudian Bu Uti bertanya, kenapa baru nongol? Jadi Bu Uti harus memahami bahwa di dalam perspektif umat Islam berkaitan dengan Tuhan, Tuhan itu cuma satu. Makanya kami sebagai umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi, kitab-kitab terdahulu, kepada rasul, dan kepada para malaikat. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kami sembah adalah esensi yang datang kepada para nabi terdahulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Berarti dia yang datang kepada para nabi terdahulu. Lalu kemudian menyatakan diri kepada khatam nabiyyin. Pada saat Allah datang kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, "Wa ma arsalna minka qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Tiadalah aku mengutus seorang utusan pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budun, maka sujudlah menyembah kepadaku. Nah, kalau di dalam kitab Yesaya 66 pasal 23 diterangkan begini.
bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Itulah firman Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang dimaksud. Bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang kemudian mengutus para nabi, memperkenalkan esensi dirinya sebagai Tuhan yang ahad, sebagai Tuhan yang satu. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 8:60, 1 Samuel 2 pasal 2, 2 Samuel 7, 22, Yesaya 45 nomor 5 sampai 6 dan seterusnya, puluhan ayat di dalam kitabnya Ibu, ya, dan juga kitab yang Anda ambil dari agama Yudaism, jelas mengatakan Tuhan tidak sejajar dengan apapun, dan Tuhan yang tidak sejajar dengan apapun itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami mengimani Nabi Musa, karena Allah yang kami sembah yang datang kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yesus kami imani sebagai utusan Tuhan. Yang membedakan kita kemudian adalah Nabi yang diimani umat Islam bernama Yesus itu dianggap Tuhan oleh Ibu Uti disebabkan karena ditengarai Yesus itu adalah firman. Padahal konsep firman di dalam pengajaran Bani Israel itu berbeda dengan pemahaman sahabat-sahabat Kristen hari ini. Firman itu adalah ucapan Tuhan, firman itu adalah ketetapan Tuhan, firman itu adalah kehendak Tuhan. Lalu kemudian teman-teman Kristen mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, di sini setelah dia menjadi manusia, berarti dia berubah menjadi ciptaan. Sementara Tuhan itu mustahil menjadi ciptaan. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti kalau firman telah menjadi manusia, maksudnya kehendak Tuhan menjadikan Maria untuk hamil, dan kehendak itu betul-betul tercipta menjadi seorang manusia atau seenggok daging. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Yesus itu bukan pencipta, makanya dia tidak mengaku pencipta. Yesus itu adalah ciptaan, didukung oleh dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya Bu Uti, bahwa memang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Buktinya dia menjadi. Segala sesuatu yang menjadi, berarti dia adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada diadakan. Itulah yang disebut dengan proses. Jadi, dari tidak ada menjadi ada. Dikatakan sebagai ciptaan. Di dalam Kolose 1 pasal 15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu adalah yang utama dari segala ciptaan. Berarti dia adalah ciptaan, tapi dia yang utama di antara segala ciptaan. Karena itulah kemudian ketika Bu Uti mengatakan kami mengimani Yesus akan datang, umat Islam pun mengimani Yesus akan datang. Demikian. Umat Islam pun mengimani Yesus akan datang. Dan silahkan Gurunda ke pertanyaannya sekarang. Baik. Sekali lagi Bu Uti, mohon maaf kalau saya harus mengulang pertanyaan yang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku pencipta. Hasem juga mengaku pencipta. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surah Al-Araf, Inna rabbakumullahu alladhi halakas samawati wal arfi sittati ayyam, dan seterusnya. Mengaku pencipta. Di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan juga, Yesaya 42 pasal 5, Yesaya 44, 25, Yesaya 45, 12, mengaku pencipta. Dan esensi yang mengaku pencipta ini, yang ada dalam kitab Yesaya ini, itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika Bu Uti mengatakan Tuhan kami adalah Tritunggal, nah Tuhan Anda sebelum menjelma itulah Tuhan kami. Tapi penjelmaannya itu bukan Tuhan kami. Penjelmaannya yang berupa manusia, berupa roh, itu Tuhannya Bu Uti. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai pencipta? Saya butuh alasan, saya butuh data. Demikian. Iya. Terima kasih Guru. Pak Juma,
bertanya kepada saya, tetapi pertanyaan saya nggak dijawab. Dia hanya mengklaim lagi ya dari awal sampai akhir semuanya. Berarti sampai 10.14 ya? Ya 10.14 ya. Ya hanya mengklaim Pak Juma. Kenapa tadi Pak Juma mengatakan bahwa Tuhan yang itu datang kepada nabi-nabi terdahulu gitu kan. Tuhannya datang kepada nabi-nabi terdahulu, dan itu memang benar. Pernyataan dari Allah sendiri, dia mengatakan bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, kenapa sih kok nggak ada buktinya sih setiap wahyu-wahyu yang kamu nyatakan? Ya, lalu dikatakan bahwa itu bukti-buktinya ada di kitab terdahulu gitu kan, di dalam Taha 20 ayat 133 itu kan. Dan mereka berkata, mengapa tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu gitu kan. Jadi memang Allah mengambil atau mengklaim tidak bisa atau tidak mampu langsung ketika ditanyakan mana buktinya, ya langsung tunjukkan aja dia Maha Kuasa, tetapi malah itu yang pencipta yang pertama itu kan saya yang bikin, katanya gitu. Seperti itulah ya, pencipta itu yang itu kan saya yang bikin, ini saya yang bikin, hanya mengklaim, istilahnya hanya mengklaim gitu kan. Lalu dikatakan juga bahwa tidak ada Tuhan yang itu Tuhan yang sejajar gitu. Tetapi maaf, mana ayatnya mengatakan Tuhan tidak boleh menjadi manusia? Di dalam Yesaya 43 ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 atau 10 itu justru dikatakan, aku memberikan manusia sebagai gantimu, ya, sebagai ganti nyawamu ya. Bahkan di dalam Yesaya 43 dikatakan bahwa dia akan menjadi penebus. Akulah penebusmu, aku sendirilah yang menebusmu ya. Di dalam Yesaya 63 jelas dikatakan bahwa dikatakan bahwa ya bukan ya, sebentar ya saya baca ya. Kalau saya baca tolong diberhentiin dong gitu biar saya nggak terburu-buru ya. Yesaya 63 ya, 63 di situ dikatakan ayat yang 10 saya akan bacakan ya. Dikatakan di sini ya, dikatakan ya, tetapi mereka, ayat 9 ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan ya, bukan utusan yang lain, bukan seorang duta ya, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dengan kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah itu dia sendirilah yang berperkara, dia menebus. Dan Rasul dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa penebusan itu dengan apa? Dengan menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian ya. Dia akan dikuliti, bahkan dia akan dilecehkan, dan bahkan dikatakan dia akan mati. Tetapi jelas dikatakan Yesaya 53, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, dia adalah korban penebus salah. Ya, dalam kitab Yesaya ini satu paket, nggak boleh diangkat yang diambil yang satu, dibuang yang lain. Ya, karena jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Bahkan cara penebusnya sudah dikasih tahu. Oleh sebab itu tidak ada ayat di tempat kami bahwa Tuhan tidak boleh menjadi manusia atau tidak sejajar dengan manusia. Karena apa? Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa dia akan datang menjejak-jejakkan kakinya ke bumi. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya bahwa dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawanya. Bahkan dia akan mati ya, tetapi umurnya akan lanjut. Nah itu dia. Bahkan dia akan bangkit lagi. Semuanya sudah ditulis. Jadi pernyataan Pak Juma yang mengatakan Tuhan tidak boleh sama dengan makhluknya itu adalah kosong melompong gitu kan. Seperti singa yang makan, yang gigit saya, rasanya cuma geli-geli doang gitu kan, nggak ada giginya ya kan. Lalu satu lagi ya, konsep manusia Tuhan berubah menjadi manusia tidak dikenal oleh orang Yahudi. Maaf, justru orang Yahudi itulah sedang menunggu-nunggu pernyataan Tuhan yang akan datang ke dalam dunia. Yahudi yang beneran ini ya, Yahudi yang beneran ya, Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa ya, bukan Yahudinya ala Yisak, ala Valen, ala itu kan Yahudi Samaritan, bukan yang Yahudi yang itu ya. Ya, mereka sedang menanti-nanti Mesias itu. Ya, bahkan ketika Yesus mati di kayu salib itu kenapa? Karena dalam pernyataan bahwa dia mengaku Mesias, akhirnya dia dibunuh di salib. Karena apa? Karena Mesias itu artinya Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Mereka menunggu-nunggu, tetapi mereka kecewa karena Yesus hanya lahir dari tukang kayu. Itu masalahnya. Tetapi kenyataannya orang Yahudi pada masa Yesus itu juga sedang menanti Mesias itu, yaitu apa? Perwujudan anak Allah, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dia disebut
anak tunggal Bapa gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Juma. Oh ya, di dalam Kolose 1 bahwa Bapak mengatakan... langsung pertanyaan, Bu Ti. Udah 10.15. Ya, sebentar. Artinya menjadi itu artinya menjadi ciptaan. Oh, maaf Pak. Menjadi di sini artinya berubah gitu aja. Kalau Bapak mengatakan menjadi itu artinya berubah ciptaan, menjadi ciptaan, enggak Pak, itu berubah karena Al-Quran sendiri menyatakan dia bukan ciptaan, dia berasal dari Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya, itu dia. Ya, di dalam Kolose 1 dia adalah ciptaan yang artinya di situ adalah sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Bapak itu ya. Pertanyaan saya, di mana Allah Subhanahu wa taala ada ya menyatakan dirinya sebelum Rasul Muhammad mengatakan bahwa dia seorang rasul. Karena tiba-tiba mendadak sontak setelah bumi jadi, langit yang jadi, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Tuhan juga. Nah, itu dia. Itu sejarahnya. Silakan. Oke. Ya, jadi berkembang lagi ya Gurunda ya sekarang di mana Allah sebelum Rasulullah SAW ada gitu. Tafadhol. 10.16 sampai 10.20. Baik, terima kasih Bu Uti. Jadi lagi-lagi kalau misalnya Bu Uti bertanya seperti itu, tadi sebenarnya saya sudah menjawab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan saya katakan bahwa di ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi, kecuali saya mewahyukan kepada mereka ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada rasul yang kuutus sebelum engkau, tanpa aku mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Itu pernyataan Allah. Nah, kemudian ketika Bu Uti mengatakan di mana Allah itu, ketika dia belum datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini data yang ingin saya terangkan kepada Bu Uti. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, Allah itu bertahta di atas arsy, meliputi langit dan bumi. Jadi Allah itu bertahta. Jadi dia itu maha melihat. Dari tahtanya dia melihat, dari tahtanya dia mendengar, dari tahtanya dia mengetahui. Lalu kemudian kenapa baru datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang kehidupan manusia itu berproses. Andai saja Rasulullah sudah ada pada masa Adam, datangnya pada masa Adam. Karena beliau adalah khatam nabiyyin, maka dia yang sudah dinubuatkan datang sebagai penutup ajaran para nabi yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsafan dunia akan dosa. Itu yang harus dipahami dengan baik, bahwa Tuhan kita itu cuma satu. Tuhan kita yang menciptakan kita itu cuma satu, Bu Uti. Yang menciptakan kita itu cuma satu. Yang menyebabkan kemudian kita itu tersesat adalah doktrin dan dogma yang dinyatakan Tuhan kita itu menjelma menjadi makhluk. Perpisahan kita itu terjadi di situ. Ketika Bu Uti mengimani Tuhan kita yang esensinya hanya satu, pencipta langit dan bumi, inkarnasi menjadi manusia. Di situ kita cerai, di situ kita pisah. Konsep kita itu kemudian berubah di situ. Kalau Islam tetap saja, ya, Tuhan itu tidak pernah menjelma, tidak pernah menjadi apapun. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan itu maha hidup. Dia terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. Ya, itulah Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhannya Bu Uti juga. Tapi kemudian Bu Uti ingkar terhadap ketuhanannya Tuhan yang benar. Menuju kepada esensi lain yang adalah makhluk, yaitu Yesus. Makanya ketika Ibu mengatakan dia telah Tuhannya Bani Israel itu menjadi manusia dan diimani oleh praktis Yudaism. Tunggu dulu. Kalau berbicara mengenai konsep Mesias,
Mesias bagi Yahudi sampai kapanpun bukan Hasem yang nusul menjadi manusia. Mesias bagi Yahudi adalah keturunan dari Salomo, yang mana mereka meyakini Mesias ini akan datang untuk menjadi pemimpin mereka yang jaya serta membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka, yaitu Bani Israel. Jadi menurut Yudaism, Bu Uti, ya tolong digaris bawah ini, Mesias itu adalah pemimpin politik. Bukan Mesias dalam arti kata Tuhan nuzul menjadi manusia. Itu beda. Kalau di Kristen memang Mesias itu raja entah di mana. Itu yang di dalam konsep iman Kristen. Tapi iman Yahudi, mau ibu plesetkan kemanapun, Mesias bagi mereka adalah pemimpin politik. Layaknya Musa, layaknya Daud, layaknya Salomo. Itu Mesias. Jadi jangan dirubah-rubah tentang konsep Mesiasnya Yahudi, lalu kemudian dinisbahkan ke dalam Kristen. Mesiasnya Kristen, Tuhan nuzul menjadi manusia. Itu yang ada di dalam iman Kristen. Lalu kemudian ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Ibu tidak menyentuh esensi pertanyaan. Kalau saya dari tadi menjawab pertanyaan ibu, cuman mungkin perangkat di ibu itu yang tidak ada yang mampu menampung tentang jawaban saya. Di dalam Wahyu 3 pasal 14 diterangkan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud Amin sini? Yesus. Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Silakan. Nah, itu ditutup dengan sebuah dalil yang cukup mengejutkan ya. Nah, mari Gurunda berikan langsung pertanyaan kepada Bu Uti. Ya, kalau tadi Ibu Uti mengatakan Tuhan itu setara dengan makhluk. Dari sisi Yesus, ya. Dari sisi Yesus, apanya Yesus yang kita anggap setara dengan Tuhan? Satu, Yesus dua komponen, roh, jasad. Jasadnya jelas manusia, anak Maria. Rohnya, mari kita lihat secara data. Di dalam kitabnya Ibu, Zakaria 12 pasal 1 diterangkan begini. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Yesus adalah manusia? Yes. Berarti roh yang ada dalam dirinya berdasarkan data ini, itu adalah roh ciptaan Tuhan. Nah, lalu kemudian, di dalam Yeremia 1 pasal 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi data ini sudah sangat jelas, bahwa sebelum segala sesuatunya itu berada pada diri manusia, itu prosesnya bermula dari ciptaan. Makanya ada Wahyu 3 pasal 14. Pertanyaan saya, yang ketiga kalinya, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Silakan. Ya. Mari Bu Uti dari 10 berapa nih? 10:23 sampai 10:27. Ya, terima kasih. 10:23 sampai 27 ya. Jadi pertanyaan saya itu harus jawab dulu, Pak. Saya minta bukti, bukan minta dalil-dalil, asumsi-asumsi ya. Dikatakan bahwa Allah itu ya, Allah bertata di asri gitu kan, bertata lalu dia melihat, lalu dia berproses. Loh, mana buktinya? Itu yang saya minta, bukti konkret nyata di mana ada satu yang mencatat bahwa ketika belum peradaban dunia ini jadi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, sama seperti yang dilakukan oleh Musa gitu kan. Musa telah menciptakan, Pak. Jadi ketika ada Allah, ada Tuhan yang mengaku bahwa dia itu adalah pencipta langit dan bumi, tetapi mendadak sontak ujuk-ujuk ketika udah ada di dalam peradaban, ya haruslah kita berpikir ini betul apa enggak, apa cuma mengklaim. Dan buktinya Pak Juma hanya beretorika, muter-muter, tidak bisa menunjukkan ada satu catatan yang mengatakan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi ya. Jadi itu hanya mengklaim ya. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Allah tidak bisa Allah tidak mengutus rasulnya kecuali mewahyukan. Oh, betul sekali, Pak. Di saat dia mengaku bahwa bukti-buktinya ada di tempat terdahulu, tetapi jelas dia mengatakan tidak ada rasul yang dia utus selain dia mewahyukan. Karena di tempat kami nggak ada, Pak ya.
Tidak ada rasul ya. Jadi rasulnya itu rasulnya itu adalah bagian dari Bapak sendiri gitu loh. Tuhannya Bapak sendiri. Ya aku tidak diutus ya. Aku diutus untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini, di negeri Mekah. Jadi Tuhannya Bapak itu jelas Bapak sendiri telah mengindikasikan kepada saya bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan yang teritorial, Tuhan satu tempat ya, seperti yang tercatat di dalam Alkitab kami, segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Sedangkan di kitab kami jelas mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar di antara yang mengaku-ngaku benar, di antara yang mengklaim-klaim sayalah dia, sayalah dia, dialah itu ya. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi saya bicara tentang pembuktian. Sedangkan dari pihak Bapa sendiri, Allah mengatakan bahwa bukti-buktinya ada di tempat kami. Tetapi ketika dibuktikan, dia tidak bisa membuktikan. Karena apa? Karena dalil-dalil yang dia pakai juga dalil-dalil yang tidak sama. Cuma serupa tetapi sama ya. Allah mengatakan bahwa Dialah pembuat sejarah ya, Hud 1:20. Dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran dan peringatan bagi orang yang benar. Jadi artinya patokannya adalah sejarah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah sejarahnya. Jadi ketika ada Tuhan yang mengaku, di mana buktinya? Buktinya itu loh ada di buku sana. Tetapi ketika ditanya, kapan kamu menciptakannya? Dengan apa kamu menciptakannya? Salah semua gitu kan? Salah. Dia menulis yang salah tentang Maria, tentang Isa. Isa dibilang saudaranya Harun. Nah, itu adalah kesalahan fatal dari seorang Tuhan yang Maha Tahu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Besar yang Maha menciptakan sejarah. Ketika sejarahnya berbeda, ya harusnya Pak Juma berpikir ulang sampai 1000 kali. Bagaimana mungkin begini? Sedangkan dia dikatakan mewahyukan, tetapi wahyunya kenapa salah? Karena dia sendiri telah mengarahkan kalian untuk mengarah kepada kitab-kitab sebelumnya. Aku itu ada di tempat kamu loh itulah aku, katanya gitu kan. Kamilah yang melakukannya. Dan ingatlah, tetapi setelah ditanya, disuruh ingat, nggak ada yang sama dengan ingatan gitu loh Pak. Jangan sejarahnya yang disalahkan, jangan menyalahkan sejarah, lalu jangan menyalahkan Yesus. Bapak mengatakan bahwa di dalam Mesias ya, Mesias itu adalah pemimpin politik ya, Mesias itu adalah, tidak Pak ya, Alkitab mencatat bahwa Mesias itu dengan jelas ditulis oleh para nabi, seorang anak telah lahir bagi kita ya, lalu dia akan mengirimkan seorang gembala yang adalah Tuhan sendiri ya, di dalam Yeskiel itu. Lalu di dalam Daniel dikatakan bahwa anak manusia itu adalah Allah sendiri ya. Lalu di dalam Maleaki, lalu di dalam Mika, banyak sekali. Kalau kita mau urut-urutkan nubuat itu bercerita tentang Allah yang nuzul menjadi manusia. Bahkan Musa sendiri telah mengatakan seorang nabi akan dikirimkan. Nabi yang mana? Nabi yang tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya di Gunung Horeb. Nah, kita rujuk apa yang mereka minta di Gunung Horeb. Mereka minta di Gunung Horeb di dalam Keluaran 20 itu bahwa ketika Elohim itu menampakkan diri, jangan dalam wujud seperti itu, membuat kami mati. Kami minta dia datang dalam wujud seorang nabi ya. Jadi di dalam Ulangan itu juga sudah dinubuatkan oleh Musa bahwa Tuhan akan datang dalam wujud seorang manusia. Sudah dipersiapkan, sudah disosialisasi. Bahkan Yesus dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 18 ya, oleh sebab itu orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya, bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengaku atau dia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke? Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sip. Pertanyaannya Buti. Iya, itu udah 10:28. Iya, pertanyaan saya tetap sama. Jangan Bapak mengatakan bahwa buktinya adalah dengan wahyu. Sekarang kalau bilang wahyu, Pak, mana buktinya pewahyuannya? Balik-balik lagi katanya pewahyuannya ada di kitab kami. Seketika ditanyakan mana buktinya? Kalau Maria itu adalah
ponakannya Musa. Bingung gitu. Nggak bisa, saya nggak mau jawaban seperti ini. Itu artinya Bapak tidak menjawab saya. Ya, jangan mengambil atau mengklaim lagi. Jangan jawabannya adalah mengklaim gitu loh. Lalu Bapak lagi mengatakan Yesus sekali lagi ya, Mesias bagi Yahudi itu kan sama dengan Allah. Nah, sekarang bagaimana ya, saya mau mengatakan kepada Bapak ya, di dalam kitab kami, di dalam 1 Tawarik 2 ayat 16 ayat 2 ayat 16 ayat 26 kalau nggak salah itu ya. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, saya mau minta kepada Pak Juma ya, ketika memang dia adalah Tuhan, tunjukkan kuasanya. Tunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan lewat apa? Lewat perwujudan kuasanya yang ngejawantahkan kepada Nabi. Apakah ada mujizat ilahi yang dimiliki oleh Nabi sehingga bolehlah kita percaya bahwa memang betul dia rasul dari Tuhan. Ya, sekarang mana mujizatnya? Pertanyaan pertama tak terjawab, tidak memuaskan. Lalu kedua, mana mujizat ilahi yang diberikan oleh Allah kepada kepada Muhammad supaya kita tahu bahwa memang betul dia berasal daripada Tuhan. Nah, itu dia. Silakan. Bukan tidak menjawab, Bu. Tidak mampu menerima. Just let Mr. Juma. Ya, biarin Mr. Juma tampar saya juga mau ditampar. Ya. 10.30 sampai 10.34 Gurunda, silakan. Ya, jadi Buti sampai sejauh ini belum menjawab pertanyaan kenapa Yesus tidak mengaku pencipta. Lalu kemudian ketika Bu Uti berbicara mengenai pencipta alam semesta, saya ingin membahasakan dengan bahasa sederhana gini. Bukti bahwa segala sesuatu itu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya dapat diterangkan kemudian dengan analisa sederhana, dan akan saya urai, mudah-mudahan Bu Uti ini bisa memahami. Segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi dalam 3 unsur yang saya katakan tadi. Pertama manusia, kedua alam semesta, dan yang ketiga adalah hidup. Nah, 3 unsur ini itu bersifat terbatas, bersifat lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan kepada yang lain, termasuk Yesus. Contoh misalnya, ketika berbicara mengenai Yesus, berarti kita berbicara mengenai manusia. Manusia terbatas sifatnya. Apakah berlaku keterbatasan itu kepada Yesus? Ya, karena ia tumbuh dan berkembang sampai batas tertentu yang tidak dapat dilampauinya lagi. Yesus tidak mampu melakukan sesuatu di luar daripada kemampuannya dia sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas, tanpa terkecuali. Apapun titelnya kemudian, dianggap Tuhan kah dia, dianggap Mesias kah dia, tapi pada faktanya terbatas. Begitulah juga dengan kehidupan, bersifat terbatas. Karena penampakannya bersifat individual, apa yang kita saksikan selalu menunjukkan bahwa hidup ini berakhir pada satu titik, yaitu ketidakmampuan individu ini melanjutkan kehidupannya. Jadi, hidup juga bersifat terbatas. Sama halnya dengan alam semesta, memiliki sifat yang terbatas. Alam semesta merupakan satu komponen himpunan dari benda-benda bumi, langit, angkasa, yang setiap padanya ada memiliki keterbatasan. Himpunan segala yang terbatas, tentu terbatas sifatnya. Jadi alam semesta itu bersifat terbatas. Manusia, hidup, alam semesta bersifat terbatas. Nah, kemudian apabila kita melihat kepada segala sesuatu yang bersifat terbatas, akan kita simpulkan bahwa semuanya itu tidak azali, semuanya itu tidak kekal. Sifat azali yang memiliki awal dan tidak memiliki akhir, tentu tidak mempunyai keterbatasan. Maksud saya, sifat asali yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir itu pasti tidak memiliki keterbatasan. Nah, ini tidak dimiliki oleh Yesus. Yang memiliki hanya Allah. Lalu kemudian ketika dikatakan, mana buktinya? Mana? Itu kan hanya klaim. Betul, Tuhan itu wajib hukumnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu kemudian, apa pembuktiannya bahwa wahyunya itu benar? Satu-satunya mujizat yang masih ada di tengah-tengah manusia di tahun 2022, sisa mujizat yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quranul Karim.
Tinggal itu. Mujizat Yesus banyak. Bisa dibuktikan sekali ini. Tidak, tinggal kenangan. Musa, ada mujizatnya? Ada. Bisa dibuktikan? Tinggal kenangan. Rasulullah Muhammad SAW, apa mujizatnya? Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Apa masih bisa dibuktikan hari ini? Bisa. Itulah bukti mujizat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Nah, mengenai tentang wujud daripada Allah yang menusulkan kemudian Rasul Muhammad SAW dan para nabi. Ketika dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, aku sendiri yang akan datang, bukan utusan dan seterusnya. Yang dimaksud di situ adalah ajarannya. Aku sendirilah penebus, yang dimaksud di situ ajarannya. Bukan yang membawa ajarannya Allah, itulah Allah itu sendiri. Mereka ini adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus menerangkan dalam Yohanes 10 pasal 27, pasal 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi kalau Yesus mengaku Allah, karena memang dia adalah utusan Allah. Yesus mengaku Allah, memang dia adalah utusan Allah. Yang hebatnya lagi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Rasul Muhammad SAW melantunkan sebuah kalimat. Dia katakan kepada Bani Quraisy, ya, ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian orang Arab menyembah dia? Tidak. Karena yang dimaksud Rasul Muhammad SAW adalah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga Yesus. Yesus boleh mengaku, akulah pencipta langit dan bumi. Tapi sangat disayangkan tidak ada ucapan itu. Kenapa tidak diucapkan oleh Yesus itu? Karena Yesus memang adalah ciptaan. Datanya jelas. Wahyu yang tadi saya katakan, Kolose 1 pasal 15, Yesus ciptaan. Wahyu 3 nomor 14, Wahyu Yesus ciptaan. Filipi 2 nomor 5, Yesus ciptaan. Kemudian 1 Timotius 2 nomor 5, Yesus ciptaan. Lalu kemudian Yakobus 3 nomor 9, Yesus ciptaan. Yesus ciptaan, Yesus ciptaan, Yesus ciptaan. Makanya Bu Uti nggak bisa menunjukkan Yesus mengaku pencipta langit dan bumi. Minimal klaim. Ada nggak klaimnya? Tidak ada. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus adalah ciptaan. Dia adalah makhluk Tuhan. Segala sesuatu di luar daripada Tuhan pasti adalah ciptaan Tuhan. Waktu saya habis deh.